Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu pagi hari ini tanggal 20 Maret 2024, kita bersyukur kepada Bapa, kita selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita selalu dipelihara, kita selalu dijaga, selalu kita diperhatikan sama Tuhan. Ini luar biasa, kita punya Bapa Yesus yang sangat setia kepada kita semua. Untuk itu mari kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Selalu kita mau bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus kan tuntun hidup kita. Langkah demi langkah, tanggal demi tanggal, hari demi hari, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi Roh Kudus kan tuntun kita, supaya kita berada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Firman Allah pada pagi hari ini kita mau baca Imamat pasal 21, puji Tuhan. Kita berurutan tiap hari satu pasal. Kemarin kita baca Imamat pasal 20. Saat ini Imamat pasal 21 selalu bicara kekudusan. Untuk itu saya mau menyampaikan pujian, berhembuslah Roh Kudus dalam hidupku, supaya langkah demi langkah kita hidup dikuduskan sesuai dengan perintah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kudusnya kehidupan para imam. Amin. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, amin, haleluya. Berhembuslah, amin, haleluya. Sekarang, amin, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di dalam hidupku ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Pulihkanlah kehidupan aku ini Bapa di akhir zaman. Berhembuslah, amin, haleluya. Berhembuslah, haleluya. Sekarang, amin, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami semua anak-anak-Mu Bapa dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di dalam hidupku ini Bapa. Dalam Mazmur 51 ayat 12 dikatakan firman Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan Roh-Mu yang teguh. Amin. Berhembuslah, penuhilah hidupku ya Roh Kudus. Amin, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat dalam hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan
keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan, dan kekuatan dan kejayaan, kuasa mengokohkan atas segala-galanya hanya di dalam Yesus. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang mulia, nama yang sempurna. Ku cinta Engkau, Tuhanku Yesus. Amin, haleluya. Sucikanlah pikiranku, sucikanlah hatiku, sucikanlah mulutku. Sebentar kami membaca firman-Mu. Pagi ini ya Bapa, hatiku rindu untuk firman-Mu. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Kami percaya dalam pagi yang indah, Kau hadir memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan selamat pagi. Pada Rabu pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang besar. Mohon maaf saudara ya. Semua karena anugerah Tuhan kita bisa beraktivitas, bisa bangun pagi ini. Saya masih gelap nih, saya tidak tidur dari tadi malam karena saya banyak berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan begitu baik, Dia cinta kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan ajaib dari Tuhan. Biar hari kita menyongsong kedatangan Tuhan, supaya kita menjadi 5 garis yang bijaksana, berjaga dan berdoa, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga nanti kelak kalau Yesus datang dengan segala kemuliaannya, kita rindu bersama, kita dijadikan imam-imam Tuhan, kudus, orang-orang kudusnya Tuhan, terbang di angkasa sudah, rapture kita, diangkat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Karena Tuhan Yesus begitu baik, Dia sangat baik. Dia Bapa kita yang penuh dengan cinta kasih sayang. Biarpun kita berdosa kepada Tuhan, tapi kalau kita minta ampun dan bertobat, kita sadarkan kesalahan kita, maka Yesus selalu memberikan kesempatan. Tapi dengan catatan, bukan berarti kita mempermainkan Tuhan, tidak. Kita tidak mempermainkan Tuhan, tapi kita mencinta Tuhan, kita sadar, dan kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca tadi firman Allah sudah katakan dalam Muslim 51. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Jangan sampai kita ikutin keadaan dunia ini saudara. Sebab tanpa kehidupan yang tahir, tanpa kekudusan, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena Allah itu kudus, surga itu tempat yang kudus. Jadi saat ini kita selama di dunia ini, minta sama Tuhan supaya hidup kita dibentuk sama Tuhan. Karakter, kualitas hidup kita, supaya kita mempersembahkan hidup ini berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman. Saya mau baca sekarang Imamat pasal 21 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Kudusnya para imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam jangan menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Saudara, di sini imam para hamba Tuhan termasuk saya. Ya, saya termasuk imam para hamba Tuhan, ya, yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan sama Tuhan, menggembalakan atau pelayanan. Itu pekerjaan imamat yang kudus dan tidak boleh najis, tidak boleh hidup dalam kekotoran dosa, tapi harus kudus karena Allah itu kudus. Maka kita dipilih sama Tuhan menjadi imam-imam yang harus pegang
hidup di dalam kekudusan, ya. Ayat 2, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, dan ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudara laki-laki. Saudara perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum punya suami, dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami jangan ia menajiskan diri antara orang-orang sebangsanya, dan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan jangan mereka menggoresi kulit. Menggoresin kulit, tato tidak boleh, saudara, ya. Jadi kalau kita baca firman Allah, intinya supaya hidup kita benar, layak depan Tuhan, tidak boleh ada kekotoran, tidak boleh ada kenajisan, ya. Allah itu kudus, maka kita sebagai anak Tuhan harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan menjadi kehidupan kita. Jangan pernah berkata, oh aku nggak bisa kudus kan hidup dalam dunia. Kalau paradigma begitu, ya selamanya sudah tidak kudus. Tapi gantilah paradigma surgawi. Aku mau hidup kudus, Roh Kudus yang memampukan aku untuk beda, saudara. Roh Kudus berperan nanti. Yang penting dari diri kita ada kerinduan. Kalau diri kita tidak ada kerinduan, percuma, saudara. Ya, Roh Kudus akan mengubah kita, tapi kita tidak mau seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah ditegur sama Tuhan, tapi dasarnya mereka tetap mau bersikeras mengkhianati Tuhan. Yaitulah jadilah sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi kita mau supaya kita mau hidup kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Ayat yang ke-6, mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena mereka lah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan kan itu haruslah mereka kudus. Ini dikatakan haruslah mereka kudus, berarti kita semua harus hidup di dalam kekudusan, karena itu sifat ilahi. Tuhan itu maha kudus, Roh Kudus itu roh Tuhan yang maha kudus, ya. Jadi jangan sampai kita hidup di dalam kenajisan, tapi kita firman Allah dalam Imamat 21 ayat 6b, karena itu haruslah mereka kudus. Haruslah kita hidup di dalam kekudusan yang dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus untuk kita standar firman Tuhan, ya. Ayat ke-7, jangan mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagian. Jadi tidak boleh, saudara, ya, mempermainkan para imam, para hamba Tuhan hidup di dalam kekotoran, hidup di dalam kenajisan, main dengan dosa. Kalau dulu sudah dilarang, saat juga sama, saudara. Kita para hamba Tuhan jaga kekudusan, ya. Tidak boleh berzina, berselingkuh, atau berperilaku yang aneh-aneh, jangan sampai, ya. Tapi peganglah komitmen kita, hiduplah di dalam kekudusan firman Tuhan. Amin. Ayat 8, dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguruskan kamu adalah kudus. Tuhan maha kudus, maka kita harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Coba nih, kalau ada seorang melanggar hidup dalam kesundalannya, berzina, sudah dibakar, artinya mati, sudah. Kami dalam kerajaan surga tidak ada barang yang najis. Belajar kita mau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Imam yang terbesar di antara saudaranya, yang sudah diurapi dan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, jangan membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Jangan ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan di atas kepalanya, akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusakkan kesuciannya, atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Amin. Jadi intinya suami istri, mari sama-sama hidup kudus, ya. Tidak boleh sembarangan, ya. Tapi mau dijaga kekudusan, sudah bisa paham itu semua, ya. Seorang imam harus mencari seorang istri dari perempuan yang kudus, ya. Tidak boleh main-main dengan dosa. Ini perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan sederhana saja, lakukan apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kita layak berkenan sama Tuhan. Ya, ayat 16, Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada Harun, begini setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, jangan ia datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Kalau seorang sudah jatuh di dalam dosa, sebaiknya diam diri, minta ampun sama Tuhan. Dia boleh sembarangan, karena konteksnya kita belajar menghormati Tuhan, karena Allah itu maha kudus,
Mazmur 18, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang bercacat mukanya, orang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, atau yang ingin rusak buah belinya. Setiap dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban apian bagi Tuhan, karena badannya bercacat. Jangan ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Jadi zaman dahulu tradisi aturan Tuhan, orang bercacat tidak boleh masuk dalam rumah Tuhan karena dianggap berdosa. Dan kaitan dengan kita sama, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah main-mainkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu jatuh di dalam dosa, segera minta ampun, menyendiri. Bila perlu berpuasa, supaya kehidupan yang daging kita diubah dengan kehidupan yang baru. Pokoknya hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, ya tidak boleh mempermainkan Tuhan, ya. Terus ayat 22 mengenai santapan Allahnya, baik persembahan Maha Kudus maupun persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan ia datang ke mezbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan suatu tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi jaga kekudusan, ya. Bait suci, bait Tuhan itu kudus, maka Tuhan mau supaya kita menjaga kudusannya. Setiap orang masuk di dalam pelayanan, setiap hamba untuk menyampaikan firman Tuhan, bahkan semua yang sudah ambil bagian pelayanan, lebih bagus kita banyak berdoa, minta penju dan urapan Tuhan, minta petunjuk dan urapan Tuhan, sehingga setiap tutur kata bukan kehendak manusia yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi, ya, supaya hidup kita makin hari berpegang kepada kekudusan Tuhan. Ayat 24 terakhir, demikian Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anaknya dan kepada semua orang Israel. Amin. Demikian firman yang sudah kita baca, Imamat pasal 21 ayat 1 sampai 24. Sebagaimana firman Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada seluruh bangsa Israel, demikian firman Allah pada malam ini disampaikan kepada setiap saudara yang menerima firman Tuhan melalui YouTube. Saya sampaikan, bisa dibagi sharing kepada orang lain, supaya banyak orang yang bertobat. Hiduplah di dalam kekudusan Tuhan. Ini berapa fatsal saya bicara tentang hidup kekudusan, karena firman Allah katakan dalam Ibrani 12:14, tanpa kekudusan orang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Untuk itu Yesus datang sebagai bayi yang kudus dan mati di atas kayu salib di bukit Golgota, tapi hari ketiga bangkit dalam rangka supaya orang Kristen belajar pikul salib, belajar hidup di dalam kekudusan. Jangan ikuti daging, seperti Yesus tidak pernah ikuti daging, tapi ikuti apa maunya kehendak Tuhan, sehingga hidup kita layak berkenan sama Tuhan. Mari kita minta sama Tuhan, Tuhan pimpinlah hidupku, Roh Kudus berhembus, tuntun hidupku seperti tadi doa Raja Daud. Tuhan, jangan kau mengambil Roh Kudus-Mu, biar kau jadikan hatiku tahir, ya Allah, hidup kudus di dalam firman Allah, sehingga hidup kita berdampak menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berhembuslah Roh Kudus di dalam rumah ini, berhembuslah Roh Kudus di dalam hidupku ini. Urapilah kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus. Penuhilah, amin, haleluya. Penuhilah kami ya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di dalam hidupku ini. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biar Roh Kudus tuntun hidupku sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Biar tuntun hidupku berhembus Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Hidupku penuh dengan Roh Kudus, sehingga hidupku layak berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua pagi ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.